Ya, selamat datang kembali di channel Tech Savvy. Di depan saya sudah ada sebuah handphone ya, flagship Samsung ya, flagship tahun kemarin yaitu S10i. Saya dapat ini dari Visapon. Link pembeliannya di Tokopedia ada, saya cantumkan di bawah. Anda bisa lihat-lihat barang lain di Visapon juga. Saya dapat ini second dengan harga sekitar 56an lah, hampir 56 ya, dengan kelengkapan full set. Walaupun chargernya ori, tapi sepertinya headset AKG-nya itu OM ya. Tapi yang masih beruntungnya itu dia ada kartu garansi dan sebagainya, dan kan garansinya sendiri belum diaktifkan, sehingga saya bisa ngaktifin sendiri sampai 2021 saya aktifin. Dan case orinya masih ada ya. Dusnya saya nggak bawa. Nah, ini case orinya masih ada, kondisinya masih bagus, nggak ada retak-retak. Biasa kan kalau udah dipakai lama ini ada retak atau ada apa, ini masih bagus sekali kondisinya. Untuk handphonenya sendiri saya dapatkan cukup mulus ya kalau untuk bezel dan sebagainya. Cuman ada sedikit baret halus di layar, tapi dia sudah tutup lagi pakai hydrogel. Nah, sekarang untuk pertanyaan sebenarnya, yaitu apakah dengan 5 jutaan, 5 jutaan lebih dikit, sebenarnya ada yang lebih murah juga di seller lain, tapi bukan X-Sein ya, jadi bukan garansi resmi. Nah, yang saya dapatkan ini dari Visapon, garansi resmi, jadi sangat recommended ya. Kalau yang bukan garansi resmi kan takutnya was-was, barangkali email keblokir dan sebagainya, atau kalau misalkan rusak mau lari kemana kan. Nah, kalau yang ini garansi resmi, jadi saya sih lebih sarankan Anda beli handphone yang secondnya garansi resmi aja. Nah, nanti kita akan coba untuk beberapa testing, baik itu kamera, karena kameranya sudah diupdate. Sekarang kameranya sudah banyak penambahan fitur daripada S10i versi awal dulu pertama keluar, karena saya juga sempat punya juga dulu yang Prism Black. Ini warna yang saya beli Prism White ya. Nah, apakah sudah ada perbaikan daripada S10i yang dulu? Nah, lalu bagaimana nih mengakali handphone baterai 3000-an, 3100 ini nggak salah, di 2020 ini? Apakah masih bisa kuat untuk menghandle aplikasi-aplikasi zaman sekarang yang gamenya makin boros baterai dan sebagainya? Ya, kita nanti akan melakukan testing gaming, kamera, dan performance daripada S10i ini. Langsung aja, check it out. Ya, untuk spesifikasi S10i ini bisa kamu lihat di samping ya. Jadi spesifikasinya seperti ini untuk tahun 2020. Kalau menurut saya sih masih cukup mumpuni ya. Spesifikasinya bisa kamu lihat sendiri. Ya, untuk Mobile Legends ya, settingan yang bisa didapat, HFR bisa on, dan kita bisa dapetin settingan ultra maksimal ya di Mobile Legends. Kita akan langsung coba aja untuk satu game. Ya, oke, kita lagi mengetes Mobile Legends ya. Ini pakai settingan ultra dan HFR-nya on. Settingan paling mentok ini. Lancar ya, tidak ada kendala dengan settingan maksimal ini. Cuman suhunya udah mulai naik nih. Tangan saya mulai anget di belakang nih, terutama di dekat bagian kamera ya. Suhunya sudah mulai naik. Ya, jadi ada sedikit penaikan suhu, terutama di bagian kamera nih. Tapi overall masih lancar banget main Mobile Legends, berarti tanpa kendala. Karena ada beberapa handphone Samsung yang ada kendala ya begitu main Mobile Legends. Sedikit anget, tapi ya nggak sampai mengganggu banget sih untuk Mobile Legends.
cuman framenya cukup panas. Ya itu dia tes dengan menggunakan Mobile Legends. Kita akan beralih ke game selanjutnya ya. Saya nggak ngetes game-game yang mainstream ya, tapi game yang ada di handphone saya aja yang kebetulan saya mainin. Ya kali ini kita mencoba game Dragon Raja ya. Salah satu MMORPG yang belum lama keluar. Dia bisa opsi HFR di 3 ya. Untuk yang kelima, HFR 5 yang paling mentok rata kanan belum bisa, baru bisanya HFR yang 3. Ini bisa disetting maksimal semua 5. Oke. Masih smooth ya. Lancar untuk perpindahannya sih. Kita akan coba melakukan ya, sekarang kita coba untuk battlenya nih. Ini menggunakan HFR 3 ya, dan settingan grafik maksimal 5. HFR 5 nya tadi nggak kebuka ya, jadi HFR 5 nya nggak kebuka, kebukanya HFR 3, tapi ini cukup smooth sih, nggak ada patah-patah. Nah ini mulai kerasa nih ada sedikit stutter ya. Begitu musuhnya ngumpul banyak, ada kerasa sedikit stutter. Ya jadi mungkin grafik yang terbaik mendingan HFR-nya di off aja kali ya. Ya tadi ketika main ML nggak gitu panas ya, tapi ini main Dragon Raja kerasa banget. Panasnya lumayan, bezelnya juga sampai panas banget nih. Jadi kesimpulannya memang game ini memang cukup berat juga untuk SNI ini. Jadi jangan disetel HFR maksimal seperti tadi, HFR 3 padahal tadi, karena yang maksimalnya 5 itu nggak kebuka, tapi grafiknya tadi maksimal. Jadi untuk yang main game ini ya mendingan jangan di push maksimal karena panas banget. Oke, kita langsung ke pengetesan selanjutnya. Ya, kita sekarang nanti akan melakukan pengetesan kamera si S10i ini untuk kondisi siang hari ya, baik kamera maupun videonya. Hasilnya nanti Anda bisa lihat di sini. Ya, berikut perekaman video dengan menggunakan Full HD 60 fps ya, tanpa menggunakan bantuan alat apapun. Ya, sekarang saya menggunakan sama Full HD 60 fps dengan Super Steady mode on. Ya, gimana hasilnya? Ya, ini perekaman video menggunakan mode 4K ya. 60 fps di 4K, hasilnya seperti ini. Perekaman kamera depan dengan mode Full HD 60 fps ya. Langitnya masih jelas ya. Ya, dan ini adalah perekaman kamera depan dengan menggunakan mode 4K ya. Ya, berikut perekaman video dengan kamera belakang Full HD 60 fps di kondisi malam ya. Super gelap ini kondisinya. Ya, tanpa menggunakan bantuan apapun. Ya, berikut adalah perekaman video dengan menggunakan kamera depan di S10i pada resolusi Full HD 60 fps. Gelap ya? Ya memang gelap sih. Ya, untuk SOT daripada handphone ini sendiri saya mendapatkan di sekitar 5 jam lebih ya, sampai ke 14%. Ini baterainya belum habis banget. Dengan cara khusus yaitu saya mengaktifkan power mode ya. Jadi di sini untuk battery savingnya ini ya, power mode. Jadi kalau saya pakai buat chatting, buat buka marketplace, itu saya aktifin power mode-nya, setiap hari saya aktifin.
Khusus ketika saya mau main game, baru saya matiin power mode-nya, karena kalau power mode-nya on dia nanti akan patah-patah nge-lag. Jadi power mode itu saya matiin kalau main game aja, tapi kalau daily use selalu saya aktifkan. Tapi dengan catatan always on display saya tidak matikan ya. Karena kalau dimatiin nggak kayak handphone mahal dong nanti, nggak ada OOD-nya. Jadi saya always on display-nya saya on, tapi yang lainnya saya aktifkan dari penghemat dayanya supaya bisa lebih hemat. Kalau nggak pakai power mode ini SOT-nya berkisar di 4 jaman ya dengan pemakaian saya. Nge-game sesekali, sosmed selalu aktif, dan marketplace selalu aktif. Karena saya sering ngurus jual beli juga, jadi selalu aktif. Ya pemakaiannya sekitar 4 jam 5. Kalau tidak power mode 4 jam, kalau pakai power mode sekitar 5 jam lebih lah. Jadi satu hari itu ya 2 kali ngecas kalau pakai handphone ini. Atau kamu bisa selalu sedia power bank lah, karena memang baterainya cukup boros. Tapi kalau pakai power mode sih ya saya berangkat pagi ngantor sampai pulang kantor ya masih selamat lah. Ya jadi kalau ditanya apakah SNI ini masih worth it apa enggak di 2020, jawabannya sih masih banget ya, karena memang kameranya masih bisa diandalkan, gamingnya juga masih oke banget. Cuman yang agak mengganggu selama pemakaian saya kurang lebih berapa hari ya, ini sekitar 4 harian ya, 3-4 hari. Itu yang paling mengganggu adalah ketika main game, khususnya game Dragon Raja tadi, yang salah satu yang game yang sering saya mainin, itu panasnya lumayan ya, panasnya lumayan. Karena itu saya selalu sarankan kalau misalkan kamu masih ada casing seperti ini, mendingan pakai casing ininya nih, karena pakai casing ini bisa meredam panasnya. Karena kalau enggak sangat mengganggu sekali di tangan, bezelnya panas, back case-nya juga panas. Kalau Mobile Legends nggak sampai panas banget, tapi ya anggap aja lah. Dan baterainya itu kalau udah panas tuh, waduh, kayak keisap gitu cepet habisnya. Kalau untuk kamera saya nggak ada masalah, multitasking nggak ada masalah, overall sih oke ya. Kalau kamu bisa dapat ini di harga 5 jutaan juga lebih seperti saya, ya ini layak dibeli. Tapi kalau kamu mau beli brand new-nya ada yang jual kalau salah 9 juta ya. Saya sarankan sih enggak ya, enggak ngambil. Kalau kamu kepikiran mau beli yang new aja, saya saranin masih banyak gadget lain yang lebih bagus daripada ini di harga yang sama. Jadi kalau kamu beli second dengan harga di bawah 6, dapat di bawah 6, ini layak dibeli. Tapi kalau kamu beli secondnya juga dapatnya hampir 7 juta, misalkan 6,5 atau apa, masih ada opsi lain yang lebih baik. Oke, itu aja buat review dari SNI di 2020. Sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan share komen kalau ada yang mau ditanyakan. Bye.